Oke, boleh perkenalan dulu bro, siapa namanya? Halo, nama gue David Andreas. Halo Bang David. Status penting di sini. Single terakhir bekerja sebagai fashion designer 2 tahun yang lalu di brand lokal. Mantap. Sekarang berhenti tadi saya. Nanti gue ceritain part ini. Boleh kencingin dikit nggak suaranya? Oke, bro, boleh mungkin sedikit cerita ke teman-teman masa lalu itu dulu seperti apa sih bro? Jadi awalnya ini tuh back tuh jauh banget ya buat bokap nyokap yang only Kristen KTP. Nah, jadi cuma ya ibadah jadi suatu hal kegiatan biasa aja, bukan jadi hubungan kita ke Yesus. Jadi cuma saya kayak kegiatan biasa. Mereka yang masih percaya nyembah jimat, terus kedukun lah kayak gitu. Sampai suatu hari bokap nyokap tuh ribut, jadi gue termasuk keluarga yang broken. Di situ gue sedih waktu SD ngeliat bokap nyokap yang hampir gila sih, udah gitu nangis ketawa-tawa sendiri. Anak SD ngeliat hal kayak gitu kayak trauma yang apaan sih ini, bokap nyokap gue kayak gini lah. Gue masih kelas 5 SD, nggak pantas banget buat dilihat. Gue kecewa. Seiring pertumbuhan SMP, SMA, gue nyari kesenangan, nyari penuhnya bahagianya gue di luar, di jalan, bergaul sama siapa aja. Sampai kebetulan gue suka gambar ya, dibawa sama Tuhan jadi sampai titik dimana gue jadi fashion designer. Gak nyangka banget sih buat basically yang kayak gini, dan itu anugerah juga sih. Tapi gue menyalahgunakan itu. Di luar gue udah dapet salary yang lumayan jadi fashion designer itu, tapi gue belanjain, gue nyari penuhnya itu untuk drugs. Gue pakai semuanya, gue pakai kimia, gue pakai organik juga pakai. Kimia fisika pakai. Kimia fisika. Kalau kimia tuh yang kalau organik itu yang daun ganja atau apa. Kalau yang kimia tuh yang obat-obatan atau sabu atau itu. Tapi kalau dicampur semuanya ngaco. Gitu hidup lo. Nggak usah dimasuk, suges nanti. Iya suges, jangan coba-coba kacau. Terus tadi lu coba kedengeran sama ada lain gitu. Iya, gue nyari penuhnya di situ. Kerja enak, posisi enak, tapi melupakan Tuhan. Gue nggak libatkan Tuhan di pekerjaan. Apapun itu sebenarnya kayak kita harus libatkan Tuhan. Tanpa Tuhan nothing. Jauh. Jadi gue inget di titik terendah gue saat itu, gue pakai parang, malam kenceng, pagi gue redam selama 3 bulan penuh. Jadi dulu gue sebenarnya jualan juga sih. Sama kalau kayak lu pernah lihat Bang Radit bilang, gue berbagi kesenangan, Radit Allah, kesenangan ketika gue punya barang, gue bagi-bagi ke teman tanpa mereka beli, itu kesenangan buat gue. Sama kayak gitu, itu yang gue rasakan. Tapi kan itu nggak berkenan. Gue pakai itu sampai kacau banget 3 bulan terakhir. Gue malam pagi kerjaan tuh jadi ngaco. Gue termasuk karena pemakaian itu jadi ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, suicidal tendencies, kecenderungan untuk bunuh diri ya, karena di luar nalar cara kita berpikir udah ngaco. Kayak kalau kalian tahu tuh kayak Cobain itu kan di bawah pengaruh, kalau nggak Kurt Cobain, Nirvana. Terus banyak banget orang-orang besar yang mereka punya duit, punya keluarga, punya apa, tapi ketika ada drugs masuk, hidup tuh berantakan. Sampai di titik terakhir itu gue sadar bahwa ada ayat, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tanpa kita sadari, lo dikasih duit kerja enak, pangkat kerja, apa bukan pangkat maksudnya? Jabatan enak, lo punya cewek, punya cowok. Maksudnya yang cewek bisa kan punya cowok. Mulai kalau ngomong nih. Serem juga ya. Semuanya kita dipenuhin. Cuma kalau kita melupakan Tuhan, kayaknya nothing, nggak ada.
sampai di titik dimana gue cuma bilang sama Tuhan di titik itu, Tuhan, gue mau sembuh secara jasmani, secara rohani. Badan gue udah habis banget, kaki gue udah tirus dari dulu gue gemuk banget sampai habis banget. Itu yang gue rasain, udah gila lu, kata teman gue jangki banget sih. Tapi ini tuh udah mendingan. Terus Jadi balik. iya, itu titik balik gue. Gue bilang itu ke Tuhan dan Tuhan jawab. Ternyata cewek gue juga nggak bisa menemuin gue kecewa larinya kemana? Gue make lagi, gitu. Jadi nggak ada yang bisa temuin sampai sekarang pun gue masih minta. Hidup kita kan terus diperbarui dari hari ke hari, diisi penuh sama Tuhan sampai nanti kita dipanggil lagi, berarti kita udah penuh. Cuma Tuhan yang bisa ngisi. Dan di situ Tuhan mau proses terus. Jadi buat gue biarin apa ya? Itu sempat putus cinta juga ya kalau salah. Iya, gue juga sempet putus. Diputusin atau diputusin? Gue diputusin karena gue minta Kepo penuh. banget ya. Kepo banget. Gue Bercanda bro. Bercanda. gue tuh minta penuh sama cewek gue. Tolong lu penuhin gue. Kayak lu kok nggak ada sih waktu buat gue? Kayak gitu. Lu kemana aja kok lu nggak ngabarin kayak gini? Enggak. Kita bukan Tuhan yang bisa kontrol Iya. pasangan. Lu mau kemana ya terserah lu. Kayak gitu. Jadi jangan pernah ini deh, minta ke pasangan ataupun uang ataupun jabatan ataupun orang tua, sekalipun itu orang tua, Itu gak pernah bisa ngisi kita ya. ya nggak pernah Hanya ngisi Tuhan. cuma Tuhan. Jadi biar kita selalu dipuaskan, apa ya, semuanya tuh jabatan, pasangan, orang tua, pangan, Tuhan abadi, nggak terbatas. Dia tuh sumber semua. Itu aja. Yang mungkin masih struggle di area itu atau lagi pengen coba-coba, kan biasa gitu kan. Awalnya coba-coba. Enak. Ya, buat teman-teman kalau ditawarin gitu sama teman, intinya satu sih, intinya banget, mata lu apapun masalahnya, apapun pekerjaan lu, apapun hal yang lu hadapin, mata lu tertuju sama Tuhan aja. Masalah nggak enak ke Tuhan, nggak enak ke Tuhan. Kok ini gini cewek gue, kok lu nanggepin gini sih? Kalau gue, teman gue, kok orang tua gue gini sih nanggepin? Kok bang Riko termasuk mentor? Manusia tuh terbatas. Cuma kalau mata kita ngeliat ke Tuhan aja, buat gue udah cukup kayaknya dah. Udah cukup. Boleh dance. Ada kaget tuh tadi. Ada. Kalau mau duet, Thank you bro. kalau mau duet, Oh ya emang. buru-buru bang. Iya. Wow. Kita di gereja kita itu memang banyak yang tadi ya hancur-hancur karena kita percaya gak ada yang terlalu rusak yang gak bisa Tuhan pulihkan. Gak ada yang terlalu hancur yang gak bisa Tuhan kembalikan. Masalahnya kita mau bawa gak hidup kita ke Tuhan. Gak ada yang terlalu rusak, gak ada yang terlalu rusak. Di kita teman-teman bisa lihat ada yang germo, ada yang hancur-hancur lah. Kalau teman-teman pengen dengar juga, kaget juga, hah seriusnya anak pendeta nih, dua-duanya pendeta kok, cewek kok di area ini banyak banget. Karena kita bangun budaya untuk belajar terbuka. Kita bangun budaya untuk jadi rumah. Karena kan terkadang untuk jadi rumah gak mudah ya. Kita itu cenderung manusia yang gak suka orang pakai topeng atau di dalam kepalsuan. Tapi waktu ketika mereka buka topengnya atau jadi asli, kita juga gak terima. Lah maunya apa? Pakai topeng salah, lepas topeng juga salah. Saya problemnya di kita sebagai keluarga Tuhan. Kita harus belajar untuk merangkul siapapun. Karena kasih Tuhan milik bersama loh. Kasih Tuhan gak milik kalangan tertentu. Kasih Tuhan milik bersama. Kalau teman-teman perhatikan, Yesus itu duduk dengan orang berdosa penuh cukai. Dan mereka biasanya datang kepada Yesus. Nah kita kan pengikut Yesus. Pertanyaan sangat besar buat kita. Kalau sampai orang di luar sana takut dekat sama kita, kita ikut siapa selama ini? Amin. Hari ini kita mau belajar satu hal lagi tentang bagaimana kita mau tertanam dalam itu. Nah, teman-teman pernah nggak sih teman-teman menggunakan Google Maps atau Waze? Google Maps apa? Google Maps. Waze, Waze. Wah, Google Maps banyak kan? Aku Waze.
pernah mengecewakan tapi tidak pernah kutinggalkan. Nah, teman-teman perhatikan ya cara penggunaan dari aplikasi itu. Teman-teman tentunya udah familiar dengan hal itu. Teman-teman tentukan dulu tujuannya. Setelah itu teman-teman ikuti arahnya. Tujuannya misalnya ke gereja kalian. Ya, setelah itu teman-teman akan mengikuti arahan dari aplikasi ini. Belok kanan, belok kiri, putar balik, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman pertama kali baru mau ke tempat gereja kalian, kalau teman-teman nggak dengar arahannya, kira-kira akan gimana? Makin jauh kan? Dan satu hal lagi yang berubah, waktunya. Yang idealnya mungkin 30 menit, bisa berubah jadi 40 menit. Bisa berubah. Kenapa? Kita nggak dengerin. Apa yang nggak berubah? Tujuannya. Sama juga dengan kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan itu telah meletakkan tujuannya atas kehidupan kita. Dan seringnya kita nggak dengar arahannya Tuhan. Kita nggak ikuti perintahnya, dan yang kita marahin siapa? Kadang Tuhan. Tuhan suruh kita mengampuni, kita malah membenci. Tuhan mau kita taat, kita malah pergi. Tuhan mau kita lakukan ini, malah kita nggak lakukan. Dan pada akhirnya kita makin jauh dan waktunya semakin lama. Dan kita sering bilang, Tuhan mana janjimu? Mana janjimu? Mana janjimu Tuhan? Mana janjimu? Mana katanya Tuhan sayang sama aku, tapi kenapa? Coba cek. Gak selalu tentang Tuhan, seringnya tentang kita yang bisa jadi penghalang. Kalau aku pernah bilang gini, bukan Tuhan yang gak sayang, tapi diri kita terkadang masih jadi penghalang. Sering gak taat. Makanya aku sering bilang begini, waktu Tuhan gak selalu cepat, tapi waktu Tuhan pasti tepat. Dan tepatnya waktu Tuhan menunggu kita siap. Termasuk hari ini. Ini dalam rangkaian persiapan dari Tuhan. Tuhan mau ngajak kita balik. Yuk putar balik. Udah terlalu jauh. Tujuannya gak berubah. Makanya 2 Petrus 3:9 katakan begini, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Dia tidak menginginkan kita binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Jadi janji Tuhan selalu ya dan amin. Masalahnya kita sering gak dengerin Tuhan. Saya pada akhirnya Tuhan bilang, kau balik, putar balik, bertobat. Kalau teman-teman mengerti ini, pertobatan bukan sebuah beban akhirnya buat kita. Kabar sukacita. Ya gak sih? Orang kita mau ditolong kok malah beban? Kita yang mungkin ada di lumpur hidup yang udah mau mati, Tuhan kasih tangannya ke kita. Kok kita nggak mau? Kita terbang beban. Gue nggak mau bertobat. Ini kabar sukacita, panggilan buat kita semua untuk apa? Panggilan untuk bertobat, berbalik arah. Janjinya ya dan amin. Kita yang sering nggak taat sama Dia, dan Tuhan nggak pernah menyerah. Makanya Tuhan mau hari ini kita semua berbalik dan menghidupi pertobatan kita. Capek kan kita sudah sampai di titik menyerah baru berserah. Kita sebagai orang percaya harusnya jangan tunggu menyerah baru berserah. Jadikan gaya hidup berserah itu gaya hidup kita setiap hari. Gak bisa di tempat Tuhan, gak bisa mengandalkan kekuatan kita. Yang tadi kakak doakan juga di awal tadi. Terkadang Tuhan harus menggagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencananya Tuhan. Karena sering rencana kita ujungnya membinasakan kita. Tadi David cerita, dia diputusin oleh pacarnya. Terkadang kita harus kehilangan supaya kita enggak terhilang. Caranya kita enggak suka, Tuhan kenapa aku ditinggalkan, Tuhan kenapa aku diputusin, kenapa Tuhan aku harus diabaikan sama teman aku, sama mantan aku. Kalau memang itu area yang kita harus lewati, percaya hatinya Tuhan. Meskipun kita belum mengerti rencananya Tuhan, tapi dasarnya kita kepo, maunya tahu semua. Alkitab kita bantah-bantah. Kalau Pengkhotbah 3:11 katakan manusia gak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita gak bisa pahami secara utuh Tuhan maksudnya apa sih. Orang aku sayang kok Tuhan tinggalkan. Kalau aku cerita partnerku ternyata pernah khotbah di sini juga, almarhum Pastor Adit. Siapa yang mau sangka sih muda kan? Ini aku kasih curhatan dari istrinya gimana. Ketika orang bilang, Jo, wah suamimu tuh luar biasa ya, memberkati Indonesia sampai beritanya sampai ke seluruh dunia, ke Perancis semuanya sangat diberkati dengan Radit. Tahu apa yang Jonah lakukan? Gue kesel sama Tuhan. Kenapa sih gue harus jadi tumbal? Ketika orang yang diberkati tapi gue jadi tumbal kok. Gue kesel.
Gak bisa pahami itu, tapi kita kasih ruangan Joanna untuk benar-benar bisa curahkan hatinya. Gak mudah kehilangan orang yang dekat banget lagi gemes-gemesnya mereka. Tapi itu rencana Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Kita mau apa? Bagian kita adalah percaya hatinya Tuhan. Sama juga teman-teman, kita gak mengerti secara utuh Tuhan maunya apa hidupku. Bagian kita bukan memastikan kita tahu segalanya, tapi jadikan Tuhan segalanya dan percaya hatinya. Makanya jawaban doa itu selalu ada sebenarnya dalam kehidupan kita. Cuma sayangnya ekspektasi kita yang salah tentang jawaban doa dari Tuhan. Kita maunya iya. Kalau jawaban Tuhan ada 3 yang lain selain iya. Yang pertama slow, belum waktunya, belum kairosnya Tuhan. Kenapa ada jawaban slow? Artinya santai, chill, santuy, chill. Kenapa? Karena Tuhan mau kita belajar percaya sama Dia. Yang kedua, grow. Kitanya mungkin belum ready yang tadi. Dia kan Tuhan yang baik ya, konsisten dengan pribadinya yang baik, memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya, bukan waktunya kita. Teman-teman akan jadi kakak yang jahat, om atau tante yang jahat kalau memberikan kunci motor kalian kepada ponakan kalian masih usia 3 tahun. Dek, tolong beli tolak angin di Indomaret. Kalian akan jadi orang om atau tante yang jahat karena memberi sesuatu tidak tepat pada waktunya. Sama juga Tuhan. Tuhan itu udah bukan geregetan, udah gegeretan. Itu di atas geregetan. Pengen berikan banyak hal buat kita, tapi kadang kitanya nggak ready. Makanya Dia mau persiapkan kita supaya apa? Kita ready, kita siap. Makanya yang kedua, selain slow, grow. Kita yang berubah. Dan ketiga, no. Itu juga jawaban dari Tuhan. Dan kita harus belajar percaya waktu Tuhan katakan tidak, kita percaya ada iya yang lebih baik. Tadi kita konsepnya nodong Tuhan sih dalam doa. Kita siapa gitu? Bapak. Kita umat Dia raja. Mana umat perintah rajanya? Kita harus tunduk sama Dia. Dia yang paling tahu. Amin teman-teman. Amin. Saya belajar hari ini. Siap. Nah teman-teman, makanya hari ini kita mau bahas satu tema yang aku rasa ini jadi pada akhirnya inti dari kekristenan. Dan ini yang Yesus lakukan. Selain memberikan keselamatan buat kita semua, Dia berikan hubungan untuk kita. Tapi saya kita anggap sepele kan ini. Serinya kita sisakan waktu untuk Tuhan, bukan sediakan waktu untuk Tuhan. Dua hal yang berbeda. Sisakan kita kasih waktu sisa. Kayak gimana kan misalnya, udah capek, berdoa lagi gue malam. Oh, terima kasih Tuhan. Besok pagi. Kenapa kita kasih waktu sisa buat Tuhan? Sediakan waktu gimana? Teman-teman segar, udah mandi, baca firman, sembah Tuhan. Kita butuh Dia loh. Masalahnya, kok kita yang enggan cari Dia? Kita yang enggan menyadari kehadiran dalam kehidupan kita. Kita lebih panik ketika kuota kita habis, right? Kita lebih panik ketika artis idola kita udah punya pacar. Hari galau, hari patah hati sedunia. Ini artis-artis yang gak mati buat kita, yang bodoh amat juga tentang kita. Tapi Yesus yang sudah berikan hidupnya untuk kita, gantikan kita. Dia berikan keselamatan, Dia ubah status kita menjadi anaknya. Kita gak biasa hubungannya Dia. Ada masalah kekristenan kita. Makanya kembali lagi pada akhirnya kita harus sadari Dia ada terus bersama dengan kita. Karena Tuhan tahu kita gak bisa tanpa Dia. Teman-teman pernah gak sih ketemu orang, 1-2 orang lah dalam kehidupan kita, selalu ada orang kayak gini. Walaupun di sini gak ada kayak gitu. Sini gak ada yang ngaku. Ada orang-orang yang nyari kita karena butuh kita doang. Ada? Kayak boleh pinjam 100. Tidak terputus. Ada 100. Jadi adalah 1-2 orang dalam kehidupan kita yang nyari kita karena butuh kita. Nah ini yang berbeda dengan Tuhan kita. Ketika 1-2 orang dalam kehidupan kita mencari kita karena mereka butuh kita, berbeda dengan Tuhan kita. Dia mencari kita karena Tuhan tahu kita butuh Dia. Dia gak pernah berhenti cari kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita butuh Dia. Dan terkadang merasa gak perlu Dia. Makanya teman-teman, pertobatan itu harus anggap serius, jangan bercanda. Iya. Karena kita butuh ini. Jangan pikir ini menguntungkan Tuhan. Tuhan udah Tuhan dengan segala keberadaannya.
Dia nggak ambil keuntungan dari kehidupannya kita. Hidup dengan dia banyak mengubahkan kita. Kita yang rugi kalau mau hidup dengan dia. Amin. Tahu kisah di balik foto ini? Atau ya ini foto yang lagi viral sekarang ya, kayak menggambarkan kita banget. Ada ayam yang lagi Domba. Tolong. Agak jelas itu sebenarnya domba ya. Bukan domba yang hilang. kalau kita kan domba yang hiling. Oke. Nah teman-teman, ini kisah yang sangat umum yang sering kita dengar, dan kalau teman-teman perhatikan ya, dari kita sekolah minggu mungkin sering dengar kisah ini. Tapi tahun ini Tuhan bukakan banyak hal melalui kisah ini. Ya, apa yang membuat, pertama gini ya, apa yang membuat domba ini hilang? Karena gini, domba ini binatang yang ya itulah suka so tahu, kadang suka asyik sendiri. Lama-lama dia hilang. Dia tahu dia keluar dari kawanan, udah sendiri lagi asyik. Lama-lama dia hilang. Sama kayak kita gak sih? Keluar keasyikan sendiri, keasyik, lama-lama hilang. Nah domba pun demikian, dia itu binatang yang kayak gitu. Nah itu alasan kenapa dia hilang. Tapi apa yang membuat domba ini ditemukan? Karena gembala yang cari, amin. Tapi kalau alasan satu-satunya hanya gembala yang mencari, gak sepenuhnya domba itu bisa ditemukan. Perlu satu faktor lagi. Suara dari domba. Gimana suaranya? Itu suara domba. Kalau suara serigala? Oh gitu. Kalau suara buaya? Ada 100. Kalau suara buaya gimana? Igemu apa sih? Udah makan belum? Gila ya. Tahu kali. Iya. Itu suara buaya ya. Ya. Gimana hari Tahu kali, ini? kawan. Gitu ya. Ya. Aduh. Oke, jadi gini, domba ini ditemukan karena dua faktor. Pertama karena gembala mencari inisiatif gembala, tapi ternyata perlu faktor yang kedua, yaitu teriakan dari domba yang memastikan domba itu domba. Nah kembali kepada konteksnya, ini 3 perumpamaan yang sangat terkenal. Perumpamaan tentang domba yang hilang, tirai yang hilang, juga anak yang hilang. Dan kalau teman-teman perhatikan dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2, itu berkata begini, Yesus sedang duduk dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi kata begini, biasanya mereka ini datang ke Yesus, orang berdosa pemungut cukai. Jadi senyaman itu Yesus sehingga orang berdosa pemungut cukai itu bisa menghampiri Yesus. Indah sekali gak sih? Kita pakaian begitu jadi komplain. Yesus itu begitu nyaman buat orang bisa datang sama dia. Terus tiba-tiba ada orang Farisi dan ahli Taurat melihat dia dan komplain, kenapa Yesus duduk sama pemungut cukai dan orang berdosa? Barulah Yesus memberikan 3 perumpamaan ini. Ya, nah yang jadi pertanyaan begini, ada nggak sih orang berdosa dan pemungut cukai yang nggak mau duduk? Artinya begini, gambaran dari domba yang hilang ini menggambarkan adalah orang-orang berdosa, pemungut cukai yang menyadari mereka terhilang dan butuh pertolongan. Sama juga dengan kita. Sadar gak sih kita kumpul hari ini, kita ini perlu ditolong. Karena orang yang gak menyadari dia butuh ditolong, gak butuh penolong. Roh Kudus dikatakan Parakletos sebagai penolong. Tapi gimana dia mau nolong kita kalau kita gak sadar kita ini perlu ditolong? Kita bilang kita terlalu angkuh, terlalu sombong, merasa kuat, merasa hebat. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan pasti akan ekspos ternyata masih banyak hal yang menjadi PR dalam kehidupan kita. Aku bilang, aku mengembalakan hampir 10 tahun. Aduh, nggak ukuran. Masih umur 20-an udah menggembalakan, tidak jadi tolak ukur. Tuhan ekspos hati aku, masih banyak berhalanya, masih banyak jahatnya. Tapi sudah kembali bahwa Tuhan kok nggak menyerah ya. Ini anugerah dari Tuhan. Sama juga dengan kehidupan kita teman-teman. Kita harus memposisikan diri juga sebagai pribadi yang mau terus ditolong oleh Tuhan. Tuhan tolong aku. Aku nggak bisa tanpa Tuhan. Makanya pertobatan artinya begini. Inisiatif gembala yang disertai teriakan domba. Terjadi namanya pertobatan.
Gembala yang agung itu sudah ada bersama-sama dengan kita hari ini. Bapa yang kekal itu sudah ada bersama dengan kita hari ini. Menjadi masalah begini. Mau nggak hati kita berteriak, Tuhan tolong aku. Makanya Tuhan mencari bukan untuk menyakiti kita. Tuhan mencari untuk mengasihi kita. Ngapain lari? Nah, salah satu anak yang kita layani, dia ini dijangkau berawal dari salah satu temannya dia yang kita doakan, yaitu temannya ini dancernya Agnes Mo. Dia gay, dia HIV/AIDS dan dia bukan Kristen. Jadi waktu itu kita jangkau dia berawal dari temannya dia. Makanya penting dalam keluarga tuh kayak gini, dari teman ke teman, dari teman ke teman. Jadi Kak Riko, aku punya teman nih namanya Calvin, dia lagi dingin di rumahku Kak. Karena pacarnya, karena dia gay, pacarnya dia itu baru meninggal. Terus dia tinggal di rumahku Kak. Oke, yaudah kita kesana. Aku ajak anak-anak lain. Kalau teman-teman lihat aku sering ajak anak-anak karena aku nggak mau mengalami sendirian. Kan ini bukan tentang kita yang perform kan, tapi kita mau menjadi saksi kebesaran Tuhan. Tuhan yang bekerja dan kita mau jadi saksinya Tuhan. Singkat cerita akhirnya kita datang ke rumahnya Feby, namanya Feby. Terus kita ketoklah pintu kamarnya si Calvin ini. Kita ketok pintu kamarnya dia, jadi dia kaget. Saya juga kaget. Jadi di situ ada dua macam kaget. Jadi kaget pertama adalah kaget dia melihat aku dan teman-teman. Karena dia kaget karena banyak teman-temannya itu kabur ngeliat dia. Waktu dia tahu dia itu HIV/AIDS, ninggalin dia. Ini ada orang siapa coba? Datang belum pernah ketemu, belum pernah kenal, mau datang sama dia. Jadi dia kaget gara-gara itu. Nah, kaget aku ke dia itu kenapa? Karena ini. Untuk pertama kali seumur hidup aku lihat cowok pakai hot pants. Hah? Hampir aku tanya, beli di mana bro? Bener aja. Beli di mana bro? Dan singkat cerita akhirnya udah kita datang, gitu. datang kita ngobrol sama dia bilang bro, aku tetap panggil bro, ya betul tadi ya. Yukreta bilang jangan ada yang sama-sama itu. Bilang bro, nanti kita akan doakan lu ya dan izinkan nanti kita peluk-peluk. Mau. Itu juga, itu dari request yang lain juga ternyata ya. Itu juga mau. Mau semua. Bahaya nih requestnya. Jadi kisah cerita kita datang kita doakan dia. Gue gak bisa Aku bayangin. izin akhirnya kita mulai beritakan virus bakterinya pergi. Dan singkat cerita teman-teman 2 minggu kemudian dia cek ke Santo Carolus, Salemba. Dan ini orang jarang minum obat HIV. Zaman dulu, sekarang kalau nggak salah udah ada obatnya kalau salah. Zaman dulu tuh belum ada obatnya. Kayak cantikmu nggak ada obatnya. Gitu ternyata. Kamu itu kayak HIV nggak ada obatnya. Gitu ternyata. Oh, lu ternyata bang. Jadi singkat cerita dia cek. HIV bangke. Nggak tahu mas teman-teman, dokternya kaget dan dia telepon aku. Kak, gitu ya. Kak, dokter kayak kenapa? Coba kakak lihat hasil. Nanti teman-teman kamu lihat, aku bisa kirim hasilnya. Tahu nggak sih teman-teman, virus HIV-nya non reaktif. Tuhan sembuhkan. Sampai sekarang masih hidup. Hah? Sampai sekarang? Masih. Tuhan sembuhkan. Bukan hanya itu saja teman-teman. Dia bilang gini, Kak, tahu nggak sih Kak? Dia cerita. Kita ajak ketemu di salah satu mall di Bekasi. Kita ketemu sama dia dan dia bilang, Kak, tahu nggak sih Kak mengalami 2 perjumpaan. Yang pertama, aku lihat cahaya terang banget. Yang kedua Kak, aku merasa ada yang elus-elus terang. Itu padahal kaki aku gini. Kemarin waktu aku aja ke Palembang juga sama masyarakat pelayanan, sampai ada ibu dokter sampai lihat gini. Hasilnya dia sampai maju ke depan pengen lihat beneran nggak hasilnya, dan terbukti kaget, wah ini serius Pak Pendeta, kok bisa kayak gitu? Buat Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi itu makanya aku bilang teman-teman, Tuhan itu belum menyerah. Masih banyak yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Terkadang kita menuntut keadaan berubah. Mungkin Tuhan yang inginkan sekarang adalah kita yang berubah, hati kita yang berubah. Ya, dan kembali lagi ya, Yesus begitu nyaman untuk didekati oleh siapapun. Ini orang HIV, bukan Kristen, gay. Ada orang mau peluk dia, mau rangkul dia.
Nah, salah satu anak yang akhirnya terjangkau gara-gara melihat kesaksiannya di Calvary adalah namanya Melody. Dia bukan Kristen juga, akhirnya dia terima Yesus. Dan di satu momen lagi retret kayak gini, lagi worship, biasa kayak gini lah. Kalau kalian KKR, kalau kita biasa ada sesi malam kan, sesi gini lah, nyembah ya, nyembah nangis gitu-gitu. Terus aku lagi di pojok, ih Melody nangis. Sudah, ini pengen kepo kan nanti, oh ya dah. Selesai sesi aku tanya, dek, gimana? Kamu tadi Tuhan lakukan apa buat kamu? Atau Tuhan sampaikan apa? Kamu sampai nangis sampai segitunya? Kak, aku sebenarnya nangis tuh pertama, nangis tuh bukan gara-gara Tuhan jamah aku. Bah, terus kenapa? Kangen mantan? Bukan. Keinjak kaki sendiri? Bukan. Ya, terus kenapa dong? Dia bilang gini, Kak, aku udah memutuskan sebenarnya adalah hari ini adalah hari terakhir aku bareng-bareng kalian. Dan aku meninggalkan Tuhan lagi. Aku mau balik lagi ke agamanya sebelumnya. Oke, terus yang kedua, kenapa kamu bisa nangis sekejar itu? Ini yang bikin aku kuat, nangis gak kuat. Karena waktu aku bilang, Tuhan aku mau lari dari Tuhan. Tuhan cuma ngomong ini kan, aku lari bareng kamu. Kalau kamu mau lari dari aku lari bareng kamu. Artinya apa? Tuhan gak mau pergi dari kita. Saking pentingnya kita buat Tuhan. Itu yang dia katakan kan, kemana aku harus pergi? Dimanapun Tuhan ada. Capek lari dari Tuhan. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Buat teman-teman mungkin yang lagi skeptis, lagi capek dengan Tuhan, lemesin aja dulu. Jalanin, kalian akan sadar di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang pasti hari ini teman-teman, respon inisiatifnya dia disertai dengan teriakan kita sebagai domba-domba yang terhilang dan bilang, Tuhan sembuhkan aku, pulihkan aku. Yohanes 15 ayat 5 bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini harus jadi satu perenungan setiap hari dalam kehidupan kita. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Even untuk bertahan, kita butuh Tuhan. Aku ini jujur aja ya, kalau di sini mungkin anak-anak udah pahami aku itu karena aku ambivert yang dominan ke introvert, suka capek kalau ketemu banyak orang. Aku lagi layani banyak orang yang punya isu mental. Ada yang udah sampai ke psikiater, udah minum obat. Terus ada yang udah parah lah, yang tadi kecenderungan bunuh diri dan lain, bipolar, panic attack. Aku lagi layani mereka, otomatis aku juga kesedot energi aku. Makanya menghidupi tentang di luar Tuhan nggak bisa berapa itu benar-benar terjadi. Makanya tadi habis sesi aku ke mobil, istirahat bentar, aku ngojok sendiri. Kan anak udah paham itu, ikan aku lagi ngisi energi. Kan aku itu bukan ekstrovert. Kalau almarhum Pastor Adit itu ekstrovert, dia dapat energi dari ketemu banyak orang. Kalau aku sebaliknya, dapat energi waktu diem sendiri. Aku dapat energi di situ. Jadi kalau perhatiin aku itu lagi capek-capeknya karena apa? Lagi handle orang-orang yang punya isu mental. Nah, pendekatan yang kita lakukan pun adalah pendekatan psikologi tapi disertai dengan kebenaran. Nah, itu teman-teman kita bisa lihat ya. Itu yang membedakan kekristenan dengan agama lain atau pengetahuan yang lain. Pendekatannya mungkin sama. Aku terapi mereka, tapi ketika ada firman Tuhan disampaikan, terjadi perubahan yang luar biasa. Yang sudah pakai obat ya apa bisa hilang, Tuhan sembuhkan. Yang panik attack sekarang udah artis kemana-mana. Yang wah banyak yang Tuhan pulihkan. Kenapa? Kita tuh nggak pernah bisa pulih di luar sumber. Nah Tuhan tuh sumbernya. Makanya bagi kita harus terus berdatang kepada Dia. Amin. Termasuk satu kisah ini. Saya akan bahas dari kisah ini. Tutup dengan kisah ini. Ini kisah siapa? Kisah orang yang maling mangga. Bukan. Ketahuan kan maling mangga. Ya lo ngapain lo maling mangga lo ya? Maling mangga ya. Ini kisah dari Sakeus. Nah, teman-teman bisa perhatikan di depan, nanti ada ayat-ayat, teman-teman bisa bacakan dengan teliti supaya kita bisa memahami kisah ini kembali berdasarkan konteks yang tepat. Ya, dan juga ada detail-detail yang mungkin selama ini teman-teman abaikan, ternyata kita temukan detail yang berbeda kayak oh iya ya, ternyata ini loh maksudnya. Nah, kita mau belajar dari kisah ini karena dari kisah ini kita akan belajar ada beberapa penghalang yang membuat kita nggak mau datang sama Tuhan. Beberapa penghalang yang membuat kita nggak mau jadikan Tuhan sebagai pokok, yang membuat kita nggak mau jadikan Dia sebagai sumber dalam kehidupan kita. Kita baca dari ayat yang pertama. Aku baca ya ke teman-temannya. Yesus masuk ke kota Yeriko. Ya, Yeriko. Tanggapin dong. Yeriko. Oke ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ya, langsung aja aku jelaskan. Nah, pemungut cukai ini pekerjaan yang zaman ini adalah pekerjaan yang sangat dianggap rendah. Ya, yang mereka samakan umumnya saat itu sebagai pekerjaan yang sama seperti wanita Sunda.
Bahkan pemungut cukai pun wanita Sunda menganggap rendah pemungut cukai. Jadi Sakeus ini kepalanya by the way. Ya, itu kabar baiknya. Ya, dia itu kepala pemungut cukai dan ia seorang yang sangat kaya. Ya ingat ya tadi ya, David juga bilang ya, dia punya uang, tapi ternyata nggak bisa mengisi, nggak bisa menundukkan hatinya. Sakeus pun demikian. Kalau dia nyaman dengan kekayaan, dia nggak akan lihat Yesus, dia nggak akan cari Yesus. Oke? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ingat ya? Ia berlari apa? Mendahului orang banyak. Berarti dia di depan. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6 sampai 10. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada seorang yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ada 3 poin yang aku akan bahas tentang apa sih yang menjadi penghalang kita nggak mau datang sama Tuhan. Berangkat dari kisah dari Sakeus ini. Yang pertama, karena dosa atau salah. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita nggak sih? Kita habis buat dosa, udah nggak mau datang sama Tuhan. Kita pikir kita hamba dosa. Sekali lagi teman-teman ya, teman-teman waktu berbuat dosa, teman-teman bukan hamba dosa. Teman-teman hamba kebenaran yang lagi berbuat dosa. Kalau teman-teman berpikir bahwa ketika teman-teman berbuat dosa, teman-teman langsung berubah statusnya menjadi budak, bukan anak lagi. Teman-teman sedang mencibir atau menghina karya salib Yesus. Artinya teman-teman akan bilang gini, salib Yesus belum cukup untuk menjadikan aku anak. Karena waktu aku berdosa, aku berubah jadi hamba dosa. Waktu aku berdosa, aku berubah jadi budak. Kebenarannya nggak kayak gitu kan? Kita tetap anak. Makanya tadi kakak bilang dalam kisah perumpamaan tentang anak yang hilang, si bungsu yang hilang. Ya bungsu itu hilang di luar rumah, sulung juga hilang tapi dalam rumah. Sulung itu menggambarkan yang tadi ya, konteksnya kembali lagi ya, orang Farisi ahli Taurat. Ya mereka merasa ketaatan mereka membuat mereka itu layak diselamatkan. Bukan itu. Ya tapi si bungsu hilang di luar rumah. Waktu dia mau balik kepada papanya, dia itu pengen balik bukan karena cinta kepada papanya, bukan. Motivasinya salah, apa? Karena makanan. Waktu dia udah dalam posisi menyerah dalam kehidupannya dia teringat di rumah bapaknya tersedia banyak makanan. Motivasinya berkah. Motivasinya salah. Tapi ingat baik-baik, bapaknya gak pernah punya motivasi yang salah. Sama juga dengan kehidupan kita. Gak usah selidiki motivasi hati orang nih kalau datang ke gereja. Kita sibuk banget. Tuh dia datang pasti cari pacar. Ya udahlah, dia mau cari pacar, mau cari apa, untung dia datang ke gereja, ya gak sih? Atau kalau ada yang udah lama gak ke gereja, kita suka ini kan, bercandain kan, anak yang hilang pulang. Domba yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Guys, surga bersuka cita, orang datang, kenapa kita berduka cita? Kenapa kita gak perlu lihat, bro, gua kangen banget sama lu. Nah si bungsu ini, dia punya skenario, 3 skenario dalam pikirannya. Kita teman baca ya di Lukas 15 ayat 18-19. Sebelum dia ketemu papanya ya, dia bilangin, oke, waktu gua ketemu papa, gua mau ngomong 3 hal ini. Yang pertama, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Yang ketiga, yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Yang ketiga, jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Jadi ada 3 skenario. Jadi pertama, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Yang ketiga, jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Itu baru skenario ya, baru rencana. Kemudian dia datang kepada papanya melihat dia dari kejauhan. Bapaknya langsung peluk dia, diberikan floppy kiss. Cuman brutal, cuman brutal. Dikasih cibrut. Nggak disuruh mandi, nggak dikasih suruh pakai minyak wangi, masih bau. Tahu sih cuman brutal kayak gimana? Cuma seorang ayah lagi kangen sama anaknya. Kayak kayak anak bayi yang kayak paham sih? Atau kalian pernah gitu maksudnya sama orang tua kalian? Mana nih, Ray? Pernah kan sih gituin ya? Bapaknya pun demikian, diberikan floppy kiss. Sekangen itu papanya kepada anak bungsu ini. Terus akhirnya dia menyampaikan skenario-nya itu. Yang pertama dia sampaikan, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga terhadap Bapak. Yang kedua, sesuai dengan skenario juga, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tapi kalau teman-teman perhatikan, yang ketiga enggak dia sampaikan. Apa yang ketiga? Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Dia enggak sampaikan yang ketiga. Kenapa? Karena waktu bapaknya mendengar skenario kedua
yang anak bungsu ini sampaikan, bapaknya gak mau, dia merasa gak layak. Kan dia bilang ini, bapakku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Bapaknya langsung panggil hamba-hambanya, berikan jubah, berikan kasut. Lu pergi sebagai anak, pulang tak dianggap anak. Sama juga dengan kehidupan kita. Siapa kita, tindakan kita, ketidaktaatan kita mengubah status kita? Enggak, sekalian tetap anak. Tapi masalah di sini, pilihan di kita mau jadi anak yang seperti apa. Kalau teman-teman baca di Alkitab ya, ada firman Tuhan katakan begini, seluruh ciptaan Tuhan sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Kata anak di situ menggunakan kata huios di dalam bahasa Yunaninya, yang artinya anak yang dewasa. Jadi bukan sekedar anak-anak orang percaya, anak Tuhan yang klaim gua Kristen, bukan itu. Makanya yang tadi ada proses pertobatan supaya kita menjadi huios, sehingga Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan kita. Ibaratnya 12 ayat 5 katakan begini, Tuhan menyesah siapapun yang dianggapnya sebagai anak. Dia sebagai Tuhan yang baik, dia juga Tuhan yang mendidik. Ya, tapi ingat lagi, si bungsu itu diterima, bahkan diadakan pesta. Dari kejauhan, si sulung komplain. Tapi apa yang bapaknya lakukan? Bapak juga sampai di situ kan? Untuk menyambut si bungsu yang hilang, bapak adakan pesta. Untuk menghampiri anak sulung yang gak mau datang ke pesta, bapak tinggalkan pesta. Artinya apa? Yang terpenting bukan pestanya buat bapaknya, tapi anak-anaknya. Tuhan gak pilih kasih, kasihnya milik bersama. Kembali lagi kepada kisah perumpamaan 3 perumpamaan ini. Kalau perumpamaan tentang domba yang hilang dicari, dirham yang hilang dicari, kenapa anak yang hilang gak dicari? Pernah bertanya itu? Kenapa anak yang hilang itu cuma dinanti? Alasannya begini, karena adat istiadat saat itu adalah ketika bungsu itu hilang, yang harusnya mencari adalah anak sulung. Tapi justru malah gak nyari, malah iri. Itu penggambaran apa? Penggambaran kasih Bapa yang menyerahkan Yesus buat kita semua, sebagai kakak sulung buat kita semua, untuk menjangkau kita yang bungsu, menjangkau kita yang sulung, yang sibuk sama dirinya sendiri. Kasih Bapa milik bersama. Makanya teman-teman, kalau teman-teman lagi merasa ada dosa, ada salah, jangan pergi dari Tuhan. Justru ini waktunya kita kembali ke Tuhan, menyadari keberadaannya. Makanya aku sering buat statement ini, jangan tunggu bersih baru mau datang. Justru kita bersih karena datang. Ada yang mandi sini karena bersih? Kan gue bersih banget. Mandi ya, keringetan, banyak kotoran, banyak daki dan lain-lain, baru kita mandi. Sama juga dengan kehidupan kita. Jangan tunggu bersih baru mau datang. Gak akan pernah bersih kita. Dunia sedang kontaminasi kita dari kita kecil sampai sekarang. Datang sama Tuhan untuk terus memberikan kita. Jangan tunggu sempurna baru mau datang. Justru kita semakin disempurnakan oleh Tuhan ketika kita datang sama Tuhan. Sakyus pun demikian. Dia buat salah, dia buat dosa, tapi di momen itu dia nggak mau buat keputusan yang salah. Dia putusan untuk buat keputusan yang benar, untuk cari Yesus. Amin. Yang kedua, apa yang membuat kita kadang nggak datang sama Tuhan? Karena masalah. Udahlah, ini berat banget masalahku. Tuhan gak peduli sama aku. Ya udahlah, papa mama gak mungkin berubah. Gue capek kak, masalah gue berat banget. Mana Tuhan katanya dia sayang sama aku. Teman-teman, apa yang membuat masalah terlihat besar? Alasannya karena perenungan kita akan masalah kita terus menerus, bukan merenungkan tentang Tuhan kita terus menerus. Ada satu kisah tentang seorang ayah dan seorang anaknya yang lagi ada di teras rumah. Anak kecil itu langsung tanya kepada papanya, dia bilang gini, Papa, itu di langit benda apa ya? Lagi terbang. Oh itu pesawat nak. Pesawat? Kok kecil banget pak? Akhirnya papanya punya inisiatif, papanya ngajak anak kecil itu naik mobil, mereka ke bandara. Semakin dekat ke bandara, semakin dekat ke bandara, semakin dekat ke bandara. Akhirnya anak itu lihat pesawat yang dari jauh, dari teras rumah dia sangat kecil, semakin dekat dan semakin dekat. Dia lihat ternyata pesawat yang dari kejauhan kecil, waktu semakin dekat ternyata pesawat itu besar. Sama juga dengan kehidupan kita. Semakin kita terus renungkan masalah kita, mungkin masalah kita akan kelihatan dominan.
Tapi kalau kita semakin fokus melihat kebesaran Tuhan kita, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebesaran Tuhan, ternyata masalah kita ada apa-apa. Makanya firman katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan renungkan masalahmu siang dan malam, apalagi renungkan mantanmu. Ngapain? Makanya aku punya statement tentang masalah. Masalah pada kita adalah masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Ada masalah bersyukur, karena ini masanya Tuhan memanifestasikan kuasanya. Ada masalah mengalahkan kebesaran Tuhan kita. Makanya ubah cara doa kita. Mungkin selama ini kita berdoa kayak gini, Tuhan, selesaikan masalahku. Atau Tuhan, aku punya masalah yang besar. Ubah, ini jadi masalah. Masalah, aku punya Tuhan yang besar. Itu kan yang Daud lakukan waktu dia mengalahkan Goliat. Dia nggak fokus sama 5 ketapelnya, 5 batu licin yang dia punya. Aku mendatangi kamu dengan Tuhan Allah Israel. Itu yang namanya God's confidence, bukan self confidence. Aku gak punya waktu untuk bahas tentang ini, tapi ini penting kita teman sadari. Dalam kita bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini, jangan fokus sama self confidence, tapi fokus sama God's confidence. Kalau self confidence itu fokus sama apa yang saya punya, apa yang saya bisa, itu namanya percaya diri. Kalau teman-teman pas sekitar self confidence, teman-teman lihat tolak ukurnya orang lain. Oh dia punya ini, aduh gue gak punya lagi, minder lagi. Dia cantik, dia glowing, aduh gue kagak lagi, minder lagi. Oh dia orang tuanya kaya, penilaian orang. Kira-kira apa yang buat Sakeus naik menara? Kebanyakan akan menjawab karena dia badannya pendek. Alkitab tadi barusan mencatat, Sakeus berlari mendahului orang banyak. Mengerti kata mendahului ya? Di depan. Ini mungkin mendahului orang banyak. Dia sudah berlari mendahului orang banyak. Dia punya kesempatan menyentuh Yesus, dia peluk Yesus. Kalau zaman sekarang dia suruh Yesus bumerang. Itu selfie, Yesus bumerang. Yesus begini. Aduh, gue bayangin lagi. Atau nyanyi lagi, bumerang bersama Yesus. Salah ya. Sakeus berlari mendahului orang banyak. Dia punya kesempatan melakukan banyak hal. Dia sentuh Yesus, dia peluk Yesus. Tapi kenapa dia naik pohon ara? Kan tadi kembali lagi ke story awalnya. Dia seorang pemungut cukai, dia kepalanya anggap rendah, dinilai salah. Makanya meskipun dia sudah berlari mendahului orang banyak, dia tetap naik pohon ara. Minder. Dia pikir Yesus sama kali. Dia naik pohon ara. Dia bilang gak mau aku, orang dinilai salah gue. Dan apa yang terjadi? Yesus berhenti. Siapa yang ngomong duluan? Sakeus, segeralah turun. Siapa yang berinisiatif masuk ke rumah? Yesus. Aku mau menumpang di rumah. Terjadi apa? Pertobatan. Tiba-tiba dia jual kembali semuanya, dia balikin semuanya. Kenapa? Perjumpaan dengan Yesus. Itu berita Injilnya di sini. Bukan Sakeus yang menggapai Yesus, tapi Yesus yang berhenti melihat Sakeus. Bukan Sakeus yang mengundang Yesus, tapi Yesus yang ingin masuk dalam rumah. Hal yang sama juga Tuhan melakukan dalam hidup kita saat ini juga. Teman-teman, jangan sampai, next slide, ada orang yang salah menilai diri kita. Kita juga akhirnya salah menilai diri kita. Jangan salah menilai dirimu ketika orang salah menilai. Biarkan mereka menilai kita salah. Apa-apa. Tadi ada pertanyaan dari David pas di mobil. Kak, bang, lu itu pernah gak sih diomongin, orang ninggalin lu, dijelekin? Waduh, itu makanan kita sehari-hari. Terus lu gimana? Tetap sayang aja, emang kenapa? Kita berbuat baik bukan untuk dibalas balik. Kalau tolak ukur kita mengasihi supaya mereka baik sama kita, kita saja tidak mengasihi. Yesus katakan sama jadi pemungut cukai, yang hanya mengasihi orang mengasihi mereka. Kenapa? Ya, kok lu bisa gitu bang? Satu hal, karena Yesus gitu loh.
diomongin, dijelekin, disalah mengertiin, dimanfaatin, ya udah. Berarti hidup kita bermanfaat, kan? Udah. Makanya jadikan Yesus tadi bilang yang utama. Kan orang pasti mengecewakan. Aku selalu bilang ke anak yang kita gembalakan, kita gembala yang gak sempurna, pasti mengecewakan. Jangan lihat kita, lihat Yesus. Kita butuh kalian. Koreksi kita, tegur kita kalau kita salah. Jangan ngomongin di belakang. Ayo tegur kakak, kakaknya masih banyak salahnya, masih banyak lemahnya. Ini hubungan yang saling. Ya teman-teman, ketika orang salah menilai, jangan salah nilai diri. Biarkan mereka dengan penilaian mereka. Kita fokus sama bagaimana Yesus melihat dirinya. Amin. 3 hal ini yang menjadi penghalang kita nggak mau tertanam dalam. Dari kisahnya Sakeus. Mungkin teman-teman lagi bergumul dengan dosa, dengan salah kalian. Jangan tunggu bersih baru mau datang. Ini bukan tentang kalian yang banyak lemahnya. Ini tentang Yesus yang banyak, yang begitu besar kuasanya, yang mau menampung kita segala macam keberadaan kita. Dia mau terima kita padanya. Kalau karena masalah, ingat baik-baik, masalah adalah masanya Allah memanifestasikan kuasanya. Kalau karena dinilai salah, dikatain sok kudus lah, udah. Kalau aku sering bilang, alah, sok kudus tuh. Aku sering bilang, lah lu aja lagi sok jahat. Kita emang dikuduskan karena Tuhan gak sih? Kita bukan lagi sok kudus, kita emang dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu pernyataan dari Tuhan yang adalah Bapa kita. Kita menjadi kudus karena apa yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Kayak orang tua dan anak lah. Orang tuanya orang Batak, gak mungkin anaknya orang Madura. Anaknya pasti kaget nih. Lah, gue Madura sendirian nih, bukan orang Medan misalnya. Kita punya Bapa yang kudus. Makanya kudusan sebenarnya sesuatu yang kita hidupi. Karena itu sudah ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus pun diberikan kepada kita. Kembali lagi kepada sesi yang sebelumnya. Jiwa kita yang perlu diperbaharui terus menerus. Sehingga kekudusan itu terus menyempurnakan kita. Amin teman-teman. Amin. Teman-teman mau lagi hidup dalam Tuhan? Mau. Bukan Tuhan yang utuh, kita yang utuh. Kan dunia pasti mengecewakan kita. Dunia pasti menyakiti kita.